Yups, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi kasir berbasis web. Nah, aplikasi kasir ini nanti berguna buat pengelolaan kasir baik di hotel, di supermarket dan lain sebagainya ya. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini saya lebih ke demo ya teman-teman, tidak membahas dari awal ya, dari mulai membuat menu form login, membuat header, footer ya. Saya di sini codingannya sudah beres. Nanti untuk codingannya akan saya share. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman kembangkan. Di sini lebih ke demonya ya teman-teman. Nah, untuk langkah-langkahnya cara membuat aplikasi kasir ini simak terus. Baik teman-teman, langkah yang pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah teman-teman sudah menginstalkan Exam ya. Itu hukumnya wajib. Dan satu catatan penting di sini, untuk Examnya teman-teman harus menginstal Exam PP yang support PHP 5 ya. Kalau dengan PHP 7 karena codingannya di set untuk PHP 5. Kalau teman-teman menggunakan PHP 7 itu bisa saja, cuman harus membongkar semua codingan dengan menggunakan SQLi ya. Itu teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman harus menginstalkan Exam PP yang support PHP 5. Untuk cara download Exam PP-nya ada di deskripsi. Baik, langsung saja teman-teman untuk langkah-langkahnya. Pertama-tama saya di sini akan membuka dulu file codingannya karena untuk file codingannya sudah saya persiapkan. Nah, ini teman-teman, untuk struktur file codingannya kira-kira seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Di sini akan saya review sekilas ya teman-teman. Nah, ini untuk project folder aplikasi kasir. Di sini ada folder application, terus di sini ada backup ya, ini sistem. Terus untuk database-nya juga saya sudah disimpan di sini ya, satu folder dalam project. Nanti teman-teman silahkan simak terus biar tidak gagal paham. Nah, untuk di application di sini ada beberapa folder juga ya, ada untuk cache, nanti untuk itu penyimpanan cache. Di sini ada menu config untuk konfigurasi untuk file koneksi ya, mengkoneksikan file codingan dengan database nantinya. Nah, di sini untuk strukturnya ya, ini teman-teman. Nah, ini untuk file config-nya. Jadi nanti teman-teman bisa pahami ya. Di sini silahkan teman-teman teliti baris per baris ya, fungsi-fungsinya ya. Cuman di sini tidak saya akan bahas lebih detail. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara pengkonfigurasian mungkin dari awal fungsi-fungsi yang ada di dalam PHP ya teman-teman. Baik, di sini ada juga untuk database-nya. Nah, ini untuk pengkoneksian database ya teman-teman. Nah, teman-teman silahkan pahami ya function-functionnya di sini. Untuk fungsi-fungsinya di sini ada hostname ya, username, password, database-nya, terus driver di sini. Terus DB-nya ya. Teman-teman silahkan pahami ya untuk strukturnya. Selanjutnya di sini ada banyak ya teman-teman. Nah, sini ke bawah. Nah, ini untuk di folder config. Selanjutnya di sini ada folder controller ya. Untuk controller di sini ada admin, kasir, owner, report ya. Nah, untuk menu admin nanti di dalam front end nanti yang ditampilkan untuk codingannya nanti disimpan di sini ya, di admin ya, di folder admin di menu application ya. Nah, ini untuk delete, dari untuk penginputan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk penginputannya nanti untuk aplikasi kasir. Ini untuk update, ini untuk reload ya. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada folder kasir. Nah, logiknya hampir sama ya teman-teman. Kita menggunakan CRUD di sini, yaitu bisa menghapus, menambahkan dan mengedit ya. Jadi untuk fungsi-fungsinya, nah ini untuk delete nanti teman-teman bisa pelajari ya. Di sini menggunakan PHP ya teman-teman, menggunakan bahasa PHP ya di sini. Terus ini untuk insert ya. Nah, ini untuk function-functionnya.
Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari ya untuk function-functionnya baris per baris. Oke, terus ini untuk file update. Nah, ini untuk update di dalam menu kasir ya. Selanjutnya masuk lagi ke ada report, ada writer ya. Terus ini untuk indeksnya ya teman-teman. Karena kita menggunakan PHP seperti biasa, kita membuka dengan tipe HTML ya. Di sini untuk headernya, terus body, nanti juga akan ada footernya. Lanjut kita review lagi ke bawah. Di sini ada folder core ya. Nah, ini untuk language, yaitu untuk bahasanya nanti. Terus di sini untuk pemodelannya ya, ini folder model. Jadi pemodelan admin nanti. Nah, ini untuk admin, untuk kasir ya. Nanti pemodelannya di sini. Seperti biasa ya, ini harus agak rapi ya teman-teman, karena ya kalau di PHP kira-kira tidak jauh seperti ini ya. Ada menu config, controller, model ya. Berbeda dengan React Native ya. Kalau di React Native sebenarnya bisa di mana saja, yang penting kita cara memanggilnya sesuai yang diinginkan. Tapi kalau misalkan di PHP biasanya ya strukturnya tidak jauh seperti ini ya. Kita membuat folder application, terus config yaitu untuk pengkonfigurasian, terus controller, terus model ya, dan yang lainnya. Untuk ini folder system ya. Nah, ini untuk sistem, nanti untuk database-nya juga di sini. Nah, ini teman-teman folder system. Nah, ini untuk database-nya ya. Nah, ini untuk coding-codingan DB-DB-nya ya teman-teman. Nah, ini baik teman-teman, setelah kita mempersiapkan file codingannya, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat database-nya. Caranya gimana? Caranya silahkan teman-teman simak. Pertama-tama kita masuk dulu ke browser. Terserah teman-teman mau menggunakan browser apa saja, yang penting browser kita untuk masuk ke phpMyAdmin ya. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Kita masuk saja Google Chrome. Lalu di sini kita ketikkan saja localhost phpMyAdmin ya. Localhost ya. Host phpMyAdmin ya teman-teman. Oke, lalu kita klik enter saja. Tunggu hingga prosesnya kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Baik teman-teman, ini agak lemot ya. Kita akan reload. Oh, ada kesalahan teman-teman, maaf ya. Sebelum kita masuk ke localhost, langkah yang pertama adalah kita menghidupkan dulu examnya ya. Lalu kita akan hidupkan dulu examnya. Kita klik masuk ke exam. Lalu kita di sini ketikkan saja aktifkan saja Apache dan MySQL-nya dengan cara mengklik start ya. Kita klik start saja, tunggu hingga prosesnya sampai berwarna kehijau-hijauan. Oke. Jadi tadi saya kelewat. Jadi sebelum kita masuk ke phpMyAdmin, kita harus menghidupkan dulu examnya ya, yaitu menghidupkan Apache dan MySQL. Oke, setelah berwarna kehijau-hijauan berarti ini tandanya sudah running untuk localhostnya. Langsung saja kita akan masuk ke phpMyAdmin. Masuk lagi ke browser, lalu ketikkan saja localhost phpMyAdmin dan kita klik enter. Oke, tunggu hingga prosesnya sampai terbuka. Kita masuk ke phpMyAdmin. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke phpMyAdmin. Langkah selanjutnya kita akan membuat database-nya. Dengan cara gimana? Dengan cara silakan teman-teman arahkan kursornya ke sebelah pojok kiri atas ya. Di sini ada new, yaitu kita untuk membuat database baru atau baru di sini ya. Kalau misalkan versi database-nya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita klik saja. Tunggu hingga prosesnya terbuka. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberi nama database-nya. Dengan satu catatan, untuk nama database-nya harus sama dengan pengkonfigurasian nama database yang telah kita buat di file codingan. Nah, dengan contoh di sini saya menggunakan nama kasir ya. Kita akan coba lihat dulu ke sini ke file codingannya.
Nah, untuk DB-nya di sini saya kasih nama kasir ya, teman-teman. Jadi harus sama ketika kita pembuatan nama database di phpMyAdmin. Langsung saja kita kembali lagi ke phpMyAdmin, lalu kita kasih nama kasir ya. Oke, selanjutnya kita klik buat ya. Baik, setelah kita berhasil membuat nama databasenya, lalu kita akan mengimpor file database yang telah kita buat yang tadi ada di file codingan. Caranya gimana? Caranya kita langsung masuk ke menu import, lalu kita klik. Lalu selanjutnya kita cari folder filenya ya. Kita klik saja. Nah, di sini dengan catatan saya menyimpannya di lokal D ya, dimana tempat penginstalan XAMPP diinstal. Nah, di sini dengan satu catatan teman-teman, saya menggunakan XAMP-nya 2 ya. Jadi XAMPP yang support PHP 7 dan XAMPP yang support PHP 5. Sedangkan saya menginstal XAMPP yang support PHP 7, saya lokasinya yaitu di lokal C ya di sini. Dan PHP yang support PHP 5 saya menginstalnya di lokal D. Nah, untuk kali ini, untuk codingan kali ini saya menggunakan PHP 5 ya. Jadi saya menyimpannya di lokal D. Nah, cara selanjutnya kita masuk ke lokal D dimana tempat kita menginstalkan XAMPP, lalu masuk ke htdoc ya teman-teman, ke folder htdoc, lalu cari folder dimana codingan kita ya. Nah, ini kita masuk ke htdoc, dimana folder codingan kita disimpan dengan nama apa. Di sini saya ngasih nama dengan nama kasir, lalu saya akan klik, lalu silahkan teman-teman cari nama file databasenya. Di sini saya juga menggunakan nama kasir untuk file databasenya dengan .sql ya. Lalu kita klik open. Langkah selanjutnya kita scroll ke bawah lalu klik go. Tunggu hingga proses pengimporan databasenya selesai. Baik teman-teman, setelah kita membuat databasenya di sini, setelah selesai databasenya diimpor. Nah, ini untuk tampilan databasenya yang telah kita impor. Di sini ada beberapa tabel ya, ada tabel menu, terus tabel pelanggan, terus tabel pesanan, tabel transaksi, dan tabel user. Saya akan sedikit review ya di sini untuk tabel-tabelnya. Ini untuk tabel menu ya teman-teman. Oke, tunggu hingga prosesnya terbuka. Nah, ini untuk tabel menu ya teman-teman. Di sini ada tabel ID menu, terus nama menu dan harga. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Dan di sini ada tabel pelanggan, tabel pesanan, transaksi, dan user. Nah, untuk menu user yaitu nanti gunanya untuk kita masuk login ke sistemnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengedit dan mengembangkannya di sini untuk file usernya. Oke teman-teman, setelah kita membuat database-nya, langkah selanjutnya kita akan coba compile file codingan yang telah kita buat tadi, yaitu ini. Kita akan coba panggil dengan cara gimana? Dengan cara teman-teman new tab saja di browser ya. Lalu ketikkan saja localhost, lalu slash nama folder project yang kita buat ya. Di sini saya mencontohkan nama projectnya adalah, nah ini teman-teman, kasir ya. Jadi harus sama, kita akan coba panggil si folder project ini yang ada tadi di XAMPP di htdoc tadi. Kita akan coba panggil, kita masuk lagi ke browser, lalu kita ketikkan saja localhost dan slash nama folder yang tadi yaitu kasir. Lalu kita klik enter saja. Baik teman-teman, nah inilah untuk tampilan front end login form loginnya ya teman-teman. Nah, untuk username dan passwordnya saya sudah set ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya di database di localhost yang tadi. Nah, ini yaitu tadi adanya di kasir. Nah, ini di database kasir. Tunggu hingga prosesnya terbuka ya teman-teman.
Nah, ini di database kasir, terus masuk ke user. Oke. Nah, di sini saya menggunakan nama yang ini ya teman-teman untuk username-nya, dan passwordnya saya inskripsi, yaitu passwordnya saya nanti akan kasih tahu buat teman-teman memudahkan ya. Nah, ini saya akan kopikan saja biar cepat ya. Baik teman-teman, kita akan coba login di sini. Tadi dengan nama username-nya ya, kita pastikan saja. Dan untuk passwordnya di sini saya mengasih nama dengan password untuk memudahkan teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi passwordnya 1 ya di sini. Nah, coba akan saya ini dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, passwordnya ini ya teman-teman 1 sampai 9. Oke, kita pastikan saja. Lalu kita klik login. Baik teman-teman, nah untuk tampilan websitenya seperti ini ya teman-teman. Di sini sangat agak lumayan komplit ya. Nanti teman-teman bisa pelajari dan kembangkan. Untuk file codingannya teman-teman silahkan bisa download di link ini ya, di sini. Untuk link download file codingannya silahkan teman-teman catat saja ini ya. Baik teman-teman, di sini akan saya sedikit review ya. Untuk aplikasi untuk menu-menunya yang ada di sistem aplikasi kasir. Nah, di sebelah sini ini ada notif ya, terus di sini ada notif juga. Terus di sini ada set engine ya, nanti untuk pencarian. Terus di sini nah ini untuk skinnya ya. Jadi kita bisa rubah warnanya di sini ya. Terus nah ini untuk settingannya, teman-teman bisa disetting juga di sini ya. Kita masuk ke menu-menunya ya. Ini untuk tampilan homepage-nya ya teman-teman. Jadi sini ada untuk dashboardnya, data pelanggan, dan tadi seperti yang telah saya katakan tadi, yaitu di sini kita menggunakan logic CRUD ya seperti biasa. Jadi kita bisa menambahkan, menghapus, dan mengedit. Nah, ini untuk tabel pelanggan ya. Di sini ada nama, jenis kelamin, handphone, action, dan action ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa inputkan di sini dengan cara menambahkan pelanggan, lalu nanti datanya akan masuk di sini. Ini tidak terbatas ya teman-teman, seberapa pun banyak, sesuai kalau nanti bisa sudah di hosting ya, sesuai kapasitas hosting teman-teman ya. Nah, ini bisa sebanyak mungkin datanya nanti akan tersimpan di sini. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke menu restoran ya, karena di sini lebih spesifiknya yaitu menu kasir untuk restoran ya. Tapi ini bisa digunakan juga untuk kasir-kasir yang lain ya teman-teman, yang hampir sama, hampir mirip. Oke, prosesnya lagi loading. Agak berat ya ini karena terkoneksi internet ya, harusnya tidak dikoneksikan. Nah, ini teman-teman untuk menu restoran. Nah, di sini nanti akan ada menu-menunya. Teman-teman bisa inputkan apa saja yang ada di menu, apa saja yang ada di restoran tersebut ya teman-teman. Nah, dan di menu restoran di sini ada beberapa tabel ya. Di sini ada tabel menu, terus harga, dan action dan action. Untuk action ini yaitu kita bisa menghapus, bisa mengeditnya, dan untuk menambahkannya nanti teman-teman bisa menambahkannya di sini. Nah, inilah daftar menu-menu yang telah saya coba inputkan ya teman-teman. Nanti juga teman-teman bisa inputkan ya. Nah, di sini misalkan contohnya ayam bakar harganya 8.000 misalkan, terus ayam goreng 8.000. Nah, cara menambahkannya di sini teman-teman, klik saja teman-teman. Nah, di sini kita inputkan saja nama menunya apa, harganya berapa, terus tambahkan ya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada menu transaksi ya. Jadi nanti untuk transaksi di sini ya, di menu transaksi. Baik teman-teman, nah inilah untuk tampilan menu transaksi ya. Di sini ada ID transaksi, ID-nya berapa dengan kode unik ya. Kita menginputkan dengan kode unik, terus totalnya berapa, terus yang harus dibayarnya berapa, kembaliannya berapa. Jadi nanti diinputkan saja ya teman-teman.
ketika sudah diinputkan nanti akan muncul di sini bayarnya harus berapa, terus kembaliannya berapa, misalkan uangnya berapa gitu ya. Terus tinggal klik bayar saja gitu ya. Nanti karena ini statusnya belum dibayar ya, jadi belum dibayar. Kalau misalkan mau dibayar tinggal dibayar saja ya. Dan jumlah pembayarannya nanti tinggal bisa masukkan di sini ya teman-teman, uangnya berapa gitu, nanti akan masuk ke menu sini. Jadi bayarnya berapa, terus kembaliannya berapa. Oke, langsung di sini untuk menu pesanan. Nah ini teman-teman untuk menu pesanan. Di sini ada kode pesanan, terus nama pelanggan, terus di sini ada menu ya. Di sini ada totalnya berapa, terus di sini dibuat ya. Terus kita bisa menghapus dan mengeditnya. Sama ya, kita bisa menginputkannya nanti, menambahkan di sini. Masuk kita menu cetak ya, di sini cetak laporan. Nah di sini untuk pencetakan ada pelanggan, ada menu, ada pesanan, ada transaksi ya untuk mencetakan. Nah untuk pelanggan nanti di sini sudah dibekali dengan pengimporan file PDF dan Excel ya. Jadi teman-teman tidak akan ribet lagi dengan aplikasi ini, nanti langsung bisa di print. Nah di sini dicetak laporan ya, ada menu pelanggan, terus di sini ada menu ya. Di dalam menu juga ada, kita bisa mengimpornya ke file PDF ya, ke Excel sama ya. Untuk menu pelanggan di sini sudah dibekali cetak PDF dan Excel ya. Terus di sini ada cetak laporan pesanan. Nanti kalau dibutuhkan laporannya ya, untuk laporan transaksinya nanti bisa teman-teman langsung print saja. Terus selanjutnya di sini ada menu bantuan ya. Jadi di menu bantuan nanti dengan adanya menu bantuan, jadi si user yang agak kebingungan nanti bisa mengadukan dengan adanya menu bantuan. Oke teman-teman, itulah aplikasi kasir untuk restoran ya. Bisa dengan aplikasi buat yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau misalkan buat aplikasi, misalkan ini kasirnya misalkan buat toko, tinggal teman-teman rubah saja ini untuk nama menunya ya, tinggal menu toko gitu, seperti itu teman-teman. Ini lumayan udah agak lengkap ya, udah agak bisa digunakan buat teman-teman. Tinggal teman-teman nge-hostingnya saja dengan mendapatkan domain dan hosting ya. Baik, untuk di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di bawah ini ada 2 video, mungkin itu juga bisa membantu buat teman-teman yang belum subscribe dulu, karena akan update terus informasi tentang seputar aplikasi ya, pembuatan aplikasi. Mungkin kedepannya saya akan belajar Laravel, akan saya bahas juga Laravel, React Native, Python dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan jika ada requestan misalkan mau aplikasi apa, tuliskan saja di kolom komentar. Dan jika ada yang berkendala saat pembelajaran, penginstalasian dan lain sebagainya, tuliskan juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.